ternyata itu tuh bentuk goibnya kalau bisa dibilang ya, bentuk goibnya itu macan, setengah manusia setengah macan. Manusia macan gitu. Jadi badannya itu manusia, wajahnya harimau. Pada saat gua berpapasan, si cewek itu melotot ke gua gitu kan, seperti melotot ketakutan gitu, ada apa. Kayaknya ini bukan sembarangan tikus gitu kan ya. Bukan sembarangan tikus. Dia bilang kayaknya ini bidadari gitu kan, bidadari yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi bersama gua Rival dan Kang Tole di Tukang Ngeprak Channel, yang dimana kita bakal melanjutkan cerita mistis kejadian di Curug Cilame yang part 2. Oke, ini terusan yang kemarin part 1 ya. Oke. Jadi waktu kemarin itu kita bersambung di pulang dari Curug ya, cerita bersambung. Nah, dan kali ini kita akan melanjutkannya ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Kita bahas. Jadi waktu itu beres dari Curug, kita langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Kita langsung pulang ke rumah masing-masing. Udah tuh ya. Nah, 2 hari kemudian kita kan nongkrong. Ya. Nah, pada saat nongkrong ini mulailah kita menyadari keanehan-keanehannya pada saat di Curug Cilame itu. Kita sambil nongkrong ngopi sambil membahas kejadian kemarin itu, kita sambung-sambungkan dengan cerita kita dan ternyata nyambung kejadian anehnya itu. Yang pertama, kita mulai dari si cewek. Oke. Pada saat kita mau menuju ke Curug Cilame, kita berdua dan teman-teman saya mengajak cewek ya, mengajak cewek ya. Nah, jadi si cewek itu tidak mau ikut dengan kami yang akan menuju ke Curug Cilame. Bukan karena emang alasannya tidak jelas ya. Alasannya jelas. Iya. Jadi si cewek itu tidak mau ikut dengan alasan yang tidak jelas, seakan-akan di Curug Cilame itu ada yang disembunyikan dari warga pribuminya. Betul kan seperti itu ya? Iya, kelihatannya begitu. Nah, itu yang pertama tuh ya, kejadian anehnya. Janggal kenapa gitu ya. Dan kejadian yang kedua itu pada saat kita masuk ke Curug Cilame itu, kita bertemu penjaga loket 2 orang ya. Penjaga loket 2 orang, kita masuk tuh ya, bayar ke penjaga loketnya, kita langsung masuk. Nah, pada saat pulang itu si penjaga loket nggak ada gitu kan, kemana. Logikanya begini, kalau ada pengunjung di Curug sampai pulang, pasti penjaga loket menunggu pengunjungnya untuk sampai pulang ya. Ya, jadi pada saat itu si penjaga loket itu tidak menunggu kita dari pas pertama masuk sampai ini ya, sampai pulang itu. Nah, pas pulangnya penjaga loket nggak ada, kemana kan gitu. Harusnya kan tanggung jawab penjaga loket gitu. Pas pulang harusnya ada gitu kan penjaga loket, tanggung jawabnya karena keamanan pengunjung. Nah, di situ tuh ya mulai aneh gitu ya, kenapa gitu. Terus keanehan berikutnya yaitu pada saat ini ya di Curug ya, masuk di Curug ya, dari roket. Di setengah perjalanan ketemu pasangannya. Oh iya, pas mau masuk gimana, mau ngejelasin sedikit ya? Oke, siap. Jadi benar kata Kang Ipal tadi, setelah kita masuk dari loket, jalan terus menuju ke tanjakan yang ke arah Curug. Udah lama, pas udah mulai turun ya, ada saung dan situ ada dua pasang perempuan. Setelannya sih kayak orang luar gitu. Orang luar, rapi lah gitu ya. Cuma ada keanehan juga nih di kepala Pak tuh. Jadi keanehannya begini, yang menyangkut si 2 orang cewek cowok itu ya. Yang pertama, pada saat kita masuk, si cewek dan si cowok itu emang berpakaian serba kota lah.
seperti pengunjung yang dari kota menuju ke Curug gitu ya, pakaian rapi. Cuman yang jadi ininya pertanyaannya, kenapa pada saat kita di parkiran itu tidak ada motor, tidak ada kendaraan selain kendaraan kita itu kan. Nggak mungkin mau ditaruh di mana gitu kan motor kan. Sedangkan di sana tempat parkir luas gitu ya, bisa gitu ya, aman lagi. Cuman si cewek dan si cowok itu tidak terlihat kendaraannya. Terus pada saat pulang juga nih ya, pada saat pulang dari Curug, si cewek dan si cowok itu kan masih ada. Nah itu jadi seperti mantau kita gitu kan, seperti kita sedang berkunjung dipantau oleh mereka gitu kan. Nah yang paling anehnya, si cewek dan si cowok itu sampai kita pulang ke rumah masing-masing itu selalu ada di belakang kita. Padahal si cewek itu kalau berangkat itu selalu duluan dari kita. Tapi kenapa gitu kan, sampai dari pas berangkat sampai pulang itu dia selalu di belakang kita. Iya, padahal setahu kita dia udah duluan gitu kan. Nah terus kan ada tuh salah satu dari teman kita yang bertanya, lu atau empeng? Lu ya ke Sirega. Tentang pasangan itu. Apa itu maksudnya? Boleh jelasin? Ya sedikit diberi jawaban sama Rega itu tentang di pasangan itu ya, cowok itu mungkin apa sih cepatnya kalau orang Sunda tuh nganterkeun ya, pulang diantarin lah gitu ya, mengantarkan nama. Jadi untuk artinya jadi gini, si cewek dan si cowok itu kenapa daripada saat kita masuk sampai pulang ke rumah masing-masing selalu ada. Jadi dia itu sengaja, jadi ini mau percaya atau enggak ya, ini terserah itu ya, ini cukup sharing aja, cuman sharing. Jadi si cewek itu jelmaan manusia gitu ya, dan dia itu menjaga kita, sebenarnya itu menjaga. Pada saat kita masuk Curug sampai pulang ke rumah itu dijaga oleh dia. Jadi dianterin lah, pas pulangnya kita dianterin tuh ya sampai dengan selamat, walaupun Bang Tole kejadian kecelakaan itu. Jadi si cewek itu merupakan penghuni, yang disitulah penghuni dalam tanda kutip ya, penghuni bisa jadi gitu ya, mau percaya atau enggak terserah ini. Oke tuh. Terus kejadian berikutnya, jadi Bang Tole itu melihat tempat itu seperti petilasan gitu ya, mungkin petilasan karena ada batu, terus batu kotak berbentuk kotak, terus di atasnya ada kelapa hijau kalau nggak salah ya, kan gue sempat bilang ke gue, emang gue juga lihat gitu kan, pada saat gue bilang gitu kan, gue lihat kok ini mah emang sepintas, ini mah tempat petilasan atau ritual tertentu di Curug tersebut gitu. Nah itu tuh ya udah nggak beres nih tempat nih kayaknya nih gitu. Memang pada saat itu juga kita belum terlalu ini ya, yang masih wolos aja santai. Masih wolos aja santai. Cuman kita bicara keanehannya lah gitu ya. Nah itu keanehannya tuh. Terus keanehan berikutnya setelah beres mandi lihat kita. Jadi setelah beres mandi, khususnya gua, Tole sama teman gua satu lagi, si Teguh, lihat-lihat kondisi sekitar ini Curug gitu kan. Kita bertiga, nah, kita ngeliat-lihat terus kondisi Curug. Nah pada saat itu gua ngeliat, kita ya bertiga kan ya, ngeliat bambu kuning gitu kan, bambu kuning di tebing kan aja, di tebing samping curug tersebut ya, ada bambu kuning. Nah kebetulan ada tempat jalan setapak itu ya menuju tebing itu ya. Nah pada saat kita melihat bambu kuning, nah, kita otomatis langsung tuh mendekati bambu kuning tersebut. Nah di sini nih pada saat gua mendekati, hati gua itu ingin ngambil gitu ya, dalam ngambil lah kasarnya, dia pengen ngambil bambu kuning itu. Nah, pada saat gua akan mengambil, tiba-tiba hujan turun tanpa aba-aba, jadi tanpa tanda-tanda hujan gitu kan ya, tanpa itu. Sedangkan sebelum kita bertiga mengambil bambu kuning itu kan hujan
enggak, hujan kritik cuman cerah lagi kan, cerah lagi. Nah kalau ini mah tiba-tiba pada saat kondisi sedang cerah hujan turun gitu, hujan turun langsung turun lah gitu. Jadi seakan-akan tidak diizinkan itu untuk mengambil bambu kuning tersebut. Itu tuh yang bikin aneh di situ. Terus keanehan selanjutnya itu gue yang pas si cewek ini ngechat tiba-tiba kayak pas nanya itu enggak. Oh iya, yang di warung, di bekas warung itu ya. Jadi dia kan tiba-tiba ngechat masih di mana katanya. Masih di mana? Udah dijawab kan sama gua, masih di bawah di situ. Hujan. Udah tuh dia nggak ini lagi ya. Nggak ada balasan lagi itu. Ya kalau menurut gua si cewek itu mungkin khawatir lah. Bisa jadi. Karena mungkin dia sudah tahu medan, sudah tahu tempat curug itu. Ditambah hujan gede, ada hujan gede. Nah di situ si cewek itu mungkin khawatir takut terjadi apa-apa pada kita. Karena si cewek itu sudah tahu medannya. Dan kita ke situ baru pertama kali waktu itu, belum tahu medan, belum tahu tempatnya seperti itu. Terus keanehan berikutnya pada saat pulang sekitar habis maghrib, sebelum maghrib ya. Ya pada saat menjelang maghrib sekitar jam 5 sore lebih lah. Ya sekitar jam 5 sore lebih itu kita kan langsung beranjak pulang tuh ya. Ya cerita jelasnya kan di part 1 ada ya, ini dirangkum rangkumannya mengenai keanehannya gitu. Jam 5 lewat kita pulang. Di tengah jalan kita bertemu dengan dua sosok bapak-bapak sedang berteduh. Nah di sini mulai aneh nih. Yang pertama, gua pribadi bilang punten kan ya ke bapak-bapak tersebut, punten. Cuman si bapak-bapak itu nggak ngejawab dan dia itu menatap gua dengan mata melotot dan ekspresi mukanya itu datar. Nah itu tuh kenapa gitu ya, ada pertanyaan tuh, kenapa bisa begitu ekspresinya ke gua kan. Dan keanehannya, selain keanehan ekspresi dan mata melototnya, dia itu kan berteduh ya di saung gitu ya, bekas saung. Cuman di saung itu nggak ada atapnya. Sekarang logikanya, kalau dia memang berteduh harusnya ada atapan kali saung itu. Nah itu mah nggak ada atapnya, cuma rangka doang gitu kan. Dia berteduh tapi tetap aja kehujanan kan gitu. Nah situ mulai aneh, jadi ini manusia atau bukan gitu kan. Nah itu ternyata usut si dua bapak-bapak itu ternyata menurut yang mengerti lah gitu ya, pada saat kita tanya gitu ya ke yang ngerti, ternyata itu penghuni curug tersebut itu kan. Dia itu penjaga curug tersebut. Dia mantau kita gitu kan ya. Dia mantau kita pada saat kita di curug, dan pada saat lolol ya, pada saat lolol sampai ngambil ubi, dia itu mantau itu si dua cowok itu, dua bapak-bapak itu. Dan waktu itu gua bilang ke saudara gua itu kan ya, gua kan ya konsultasi, ternyata itu bentuk goibnya, kalau bisa dibilang ya, bentuk goibnya itu macan, setengah manusia setengah manusia macan gitu. Jadi badannya itu manusia, wajahnya harimau. Nah itu dua itu tuh adik kakak. Emang pas gue ngeliat apa yang bapak itu juga sepintas mirip sih, mirip ya, tinggi iya kan, adik kakak dari Lampung Tanya sepintas mirip. Dan saudara gue juga berarti iya gitu kan, dia bilang adik kakak mirip gitu. Jadi kan pada saat gue bilang ada penjaga tuh ya, ada penjaga, ada bapak-bapak itu ke saudara gua ya, ke saudara gua pada saat beres dari curug, langsung digambar kan, dia juga tahu ya, langsung sama saudara gua digambar. Memang saudara gua sedikit bisa ya. Dan perlu diingatkan, ini
cuma sharing ya, jadi mau percaya atau enggak ya kembali ke diri masing-masing gitu ya. Ini cuma sharing pengalaman kita. Oke, lanjut. Jadi pada saat gua bilang si bapak-bapak itu, dia langsung connect otaknya si Rega ini, langsung sama jadi digambar. Nah, jadi gambarnya itu manusia harimau gitu. Setelannya kayak pendekar ya. Setelannya kayak pendekar, pakai belangkon gitu kan, yang satu berdiri kayak yang mau nerekam gitu kan ya, di gambarnya itu ya, dia mau nerekam, yang satu lagi sila jadi sila gini kayak yang tapak gitu. Nah, bisa jadi yang gambar lagi nerekam itu mau menerekam di antara kita. Mungkin ya, ini ya mungkin ya, tidak menutup kemungkinan gitu kan. Mungkin di situ tuh yang anjing merinding nih. Ya jadi itu tuh keanehannya yang bapak-bapak dua itu tuh yang di pertengahan jalan. Jadi dia itu benar-benar penjaga Curug Cilamenya itu. Lanjut ke keanehan berikutnya. Jadi pada saat itu kita langsung ini kan habis dari si bapak-bapak, lanjut berjalan sambil mencari dua penjaga loket nggak ada. Kita cuek aja langsung pulang gitu ya. Nah, pada saat keluar ini pintu masuk, di kiri itu kan ada saung ya, saung kayak rumah makan gitu ya, cuman udah nggak kepake. Nah, pada saat kita menuju keluar pintu masuk atau gapura, kan kayak gapura ya bentuknya, di kiri itu di bekas rumah makan itu rame, banyak orang berpakaian serba rapi seperti dari kota. Dan kelihatannya kayak lagi makan-makan gitu. Kayak lagi makan-makan, cuman kan itu ada yang ngomong bekas warung kan. Aneh kan, bekas warung udah nggak pakai lagi. Nah, yang lebih anehnya sama seperti si cewek cowok tadi, tidak ada kendaraan satupun. Padahal di situ rame, dan pemukiman pun jauh dari situ, lumayan jauh. Antara pemukiman di tengah-tengah. Jadi seperti lagi berkunjung gitu kan, orang-orang kota lagi berkunjung ke Curug Cilamaya itu. Cuman nggak ada kendaraan, dan ada yang bilang itu tuh bekas warung sudah nggak kepake. Nah, itu ada yang bilang. Nah, situ kan kalian sudah tergambar lah apa itu kan, sudah tergambar tuh apa itu penghuni atau apa. Nah, terus kejadian berikutnya pada saat gua pulang di jalan, masih belum jauh dari Curug Cilamaya itu ya, baru keluar gang. Nah, ini kejadian dialami oleh gua pribadi ya. Pada saat pulang kita berpapasan di motor kan ya, kita berpapasan dengan dua orang cewek di motor, boncengan di motor. Pada saat itu memang cuaca kabut tebal dan hujan. Masih kecil ya, masih gerimis ya. Cuman kabut udah mulai ini, udah mulai itu kabut. Nah, pada saat gua berpapasan di sini nih emang yang aduh gimana gitu. Jadi pada saat gua berpapasan, sama halnya seperti dua bapak-bapak yang berteduh. Pada saat berpapasan sama gua, mata si cewek itu melotot ke gua. Gua kan sempat pernah bilang ke gua. Jadi mata si cewek itu yang lagi bawa motor melotot ke gua, berpapasan gini. Kan gua kaget gitu kan, otomatis anjing kenapa melotot gitu kan. Itu mungkin kalau di situ gua mungkin nggak bisa ngejelasin lebih dalam ya, peristiwanya aja gitu ya. Itu peristiwanya seperti itu kejadiannya. Pada saat gua berpapasan, si cewek itu melotot ke gua gitu kan, seperti melotot ketakutan gitu, ada apa tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke kejadian aneh selanjutnya. Pada saat ini nih, lu kan ngalamin gimana tuh? Nah, setelah ya kejadian tadi yang Rival bicarakan, udah tuh kita kan langsung aja kan jalan meskipun hujan. Terus hujan waktu juga itu udah mulai sore, hujan makin gede ya, hujan semakin gede, kabut semakin tebal. Nah, pada saat posisi di pas tempat panorama panorama Bangun itu kan, kalau arah pulang itu kan
jalannya turun, melewati tikungan dulu. tikungan. Tikungan. Kalau salah 2 kali tikungan. Nah di situ kan kabut tebal banget ya. Tapi udahlah, sambil pelan-pelan kan, terusin aja. Nah pas turunan yang continuous itu udah sempat ngalamin sedikit inilah insiden kecelakaan. Cuma masih bersyukur juga lah masih Iya. selamat sampai sekarang. Dan pada saat kejadian itu yang mungkin ada Gua. juga nih yang paling ini, yang saksi. soalnya posisi ada di belakang. Jadi gua saksinya pada saat pada saat Kang Tole jatuh itu. Jadi pada saat Tole turun belokan tikungan itu kan. Jadi gua lihat ini ya, penglihatan gua ya. Lu udah rem motor lu. Cuman si rem itu bukan si rem ya. Si ban itu tetap maju gitu kan, dalam keadaan tidak berputar gitu kan. Rem udah mentok, ngecot gitu ya, cuman ngecotnya itu jalan gitu dah. Nah, kan kalau lurus tuh ke jurang. Kalau lurus kan jurang, jadi kan posisinya itu di turunan itu kan kalau lurus jurang, nah di kiri itu kan datar, tanah datar gitu ya, tanah datar. Nah, untungnya pada saat lu ngerem itu kan lurus, lu langsung banting setir ke kiri, nah kan tuh pas lu banting setir ke kiri, kan lu langsung jatuh tuh berkelok. Nah, agak inilah jatuhnya agak meminimalisir ya jatuhnya, jadi nggak terlalu parah. Coba kalau lu tetap lurus tanpa banting setir, udahan lu selesai udah, karena udah aja lu ke jurang, masuk ke jurang, udah game over. Paling ada berita tentang kematian. Seperti itu jadi kejadiannya. Nah, di ini nih perlu diingatkan, pada saat si Cole jatuh memang pada saat di Curug kan kita ngambil ubi. Ya, ngambil ubi. Di antara dari kita tidak memakan ubi tersebut, tidak memakan. Cuman satu orang yang memakan ubi tersebut, Tole. Jika disambungkan ini ya, ini boleh disambungkan atau enggak? Jika disambungkan dengan kejadian kecelakaan tersebut, mungkin dari situ, dari Tole pada saat di Curug makan sedikit ubi itu ya. Sedikit banget. Nah, kan namanya nyuri ubi, bisa bilang bukan nyuri sih, ngambil ubi bukan hak milik kita gitu kan, tanpa siapa yang punya, tahu siapa yang punya, pasti marah dong yang punyanya gitu kan. Mungkin dimakan sama dia, pada saat dimakan sama dia terjadilah kecelakaan gitu. Kalau disambungkan itu kan ya, imbasnya itu. Nah, perlu diketahui dan perlu diingatkan kembali, ini pengalaman kita. Jadi mau percaya atau enggak itu kembali lagi ke diri masing-masing. Kita di sini cuma sharing, tidak berniat untuk apa-apa. Oke, lanjut lah ya. Pada saat apa lagi? Udah capek itu langsung udah lanjutin perjalanan. Berhenti di pom bensin. Istirahat. Nah, ada kan tuh ya. Di situ yang pasangan itu, si pasangan cewek cowok ketemu lagi di warung. Nah, jadi kan nyambung nih. Kenapa bisa ketemu lagi di warung? Karena pada saat ngobrol dengan yang mengerti dengan kejadian kita, jadi dia itu mengantarkan kita sampai ke rumah masing-masing. Menjaga kita gitu. Penghuni dari Curug Cilame itu. Nah, itu. Terus lanjut ke kejadian pada saat ini ya. Sebenarnya sih yang pasangan ini lebih banyak apa ya, kejadiannya lebih banyak itu. Cuma si pasangan itu dari awal sampai pulang si pasangan cewek cowok itu selalu ada. Nah, kan jadi kesimpulannya si cewek dan cowok itu menjaga kita lah gitu, mengantarkan kita dari Curug Cilame sampai pulang gitu kesimpulannya. Penghuninya udah tuh kan ya, lanjut ke keesokan harinya kan ya. Kita malam-malam nongkrong tuh ya, biasa tuh pada saat di tongkrongan kita tuh membahas tentang Curug Cilame tuh. Pada saat kita nongkrong sambil ngebahas, sebenarnya ngebahas ini, lo pas jatuh tuh ya kan. Iya sih, mikirin kenapa lo bisa jatuh. Nah, dari situlah pemikiran bahwa si Tole jatuh karena makan ubi itu daripada saat kita nongkrong itu. Di situ mungkin gitu ya, mungkin gitu ngerasa salah gitu. Apa karena pas di Curug itu
makan gitu ya tuh. Oh itu. Nah, oke. Pada saat kita di tongkrongan ngebahas tentang si Tole jatuh di Curug Cilame tersebut, ada keanehan juga nih di tempat tongkrongan kita. Pada saat kita membahas Curug Cilame itu, yang pertama ada orang gila. Ada orang gila. Ya memang orang gila tersebut Udah biasa dari situ. udah biasa. Emang orang situ lah. Orang situ. Orang situ. Nah, jadi udah biasa lah gitu ya. Si orang gila tersebut emang sudah biasa di situ, sering beraktivitas di tempat tongkrongan kita. Cuman nggak biasanya dia ngomong gini, dia ngomong, si orang gila itu bilang, woi udah pulang, udah malam, bahaya gitu kan ya. Nah bahayanya ini kenapa gitu kan ya. Jadi sebelum kita ke Curug Cilame itu si orang gila itu jarang ngomong seperti itu kita. Jarang ngomong gitu kan, malah sama kita diecengin gitu kan. Nah baru pertama kali dalam sejarah tongkrongan kita, di sejarah teman-teman kita, dia bilang ke kita seperti itu, woi ingetin, woi udah pulang, udah malam, bahaya. Nah si orang gila itu ngomong gitu ke kita. Kita emang kita sedikit aneh gitu kan, jadi ini kok orang gila tiba-tiba ngomong gitu. Iya. Kebetulan lagi ngebahas Curug Cilame pada saat itu teh. Cuman kita nggak ambil ini aja, nggak ambil terbawa suasana gitu kan ya. Kita tetap aja ngelanjutin ngobrolin Curug Cilame itu. Jadi menghiraukan si orang gila itu kan ya. Sama kita kan dikasih rokok satu tuh baru pulang ya. Si orang gila itu emang suka minta rokok. Nah itu kan yang pertama tuh, si orang gila itu. Dan yang kedua, pada saat si orang gila itu pergi, kita lanjutkan ya membahas tentang Curug Cilame itu di tongkrongan. Ada 2 ekor tikus, anak tikus yang tiba-tiba mendekati kita, menghampiri kita gitu kan yang sedang nongkrong. Dan posisinya itu si anak tikus itu muter seperti gangsing, kencang banget itu dua tikus itu. Pada saat muter itu ada itu yang ngusir, siapa tuh? Emang sih kita juga ngusir ya, yang paling cuma pas ya dideketin itu nggak kabur gimana gitu kan. Kalau biasanya kalau tikus liar mah langsung kabur, ngedenger suara atau melihat kita gerak aja kan langsung kabur udah aja. Iya ini anehnya itu udah sama kita usir pakai bambu, tapi dia nggak kabur gitu kan, tetap malah makin mendekat dia itu kan, makin mendekat terus sekitar ada beberapa jam situ, ada 1 jam kurang, enggak 1 jam, 40 menit lah ya, itu ya di depan kita. Ini kenapa gitu kan, ini hal langka gitu kan kata gue. Wah ini tikus langka nih kata gue. Cuma gue pada saat gue bilang gitu, ini tikus langka, kan ada tuh teman kita yang bilang, oh, kayaknya ini yang dari jadi pada saat gue bilang itu curug, curug tikus langka, teman gue Simpe bilang kayaknya ini tikus, bukan sembarangan tikus gitu kan ya. Bukan sembarangan tikus. Dia bilang kayaknya ini bidadari gitu kan, bidadari yang di sana, karena dia juga kan sempat bilang ke orang tuanya ya. Nah itu tikus itu jadi si tikus itu ternyata bidadari yang ada di curug tersebut menurut keterangan P ya. Jadi mau percaya atau nggak, balik lagi nih ke diri masing-masing gitu ya, kita cuma sharing. Jadi kata nyokapnya itu ya, jadi kata ibunya P itu bilang tikus itu merupakan bidadari yang ada di Curug Cilame. Nah terus udah tuh ya, kejadian berikutnya hari menjelang pagi, kita pulang ke rumah masing-masing. Nah di sini nih pada saat pagi kan pulang ke rumah masing-masing, gua, Tole sama Empe belum pulang, belum masih di tongkrongan sampai pagi nungguin matahari terbit. Terbit apa? Oh ya terbit, matahari terbit. Baparno. Setelah matahari terbit, Empe dan Kang Tole dan Empe langsung pulang. Nah, gua langsung pulang juga nih. Kebetulan tempat tongkrongan kita dengan rumah gua itu dekat. Kebetulannya lagi kamar gua itu menghadap ke tongkrongan, jendelanya jadi kelihatan gitu ya tongkrongan di jendela. Nah, gua langsung masuk ke kamar. Nah, pada saat gua di kamar,
gua ngeliat di jendela si Empe balik lagi ke tongkrongan. Kan gua udah bilang ya, Iya. balik lagi ke tongkrongan dengan kebingungan, ekspresinya kebingungan gitu, lihat-lihat ke bawah kayak yang ketinggalan sesuatu gitu kan, Atau ada yang hilang. ada yang hilang gitu ya. Dia balik lagi tuh, ada yang lupa mungkin kan, dia balik lagi ke tongkrongan sambil lihat-lihat ke bawah gitu ya. Nah, langsung tuh spontan gua balik lagi tuh ke tongkrongan itu gua balik lagi. Nah, pada saat gua balik lagi Simpe udah nggak ada. Jadi Simpe udah nggak ada tuh ya, cepat jadi cepat hilang ya gitu kan. Simpe udah nggak ada, dia bilang anjir cepat amat Simpe ya. Langsung tuh pada saat di tongkrongan, pada saat di situ pula kan gua balik lagi ke tongkrongan ya gitu Pak, Cek lah. ngecek Simpe langsung pulang cepet ya. Nah, di situ gua langsung tuh nge-WA terutama Simpe, gua WA, "Pei, lu kenapa balik lagi ke tongkrongan? Ada yang ketinggalan bukan?" gitu kan ya. Dia bilang enggak. Nah, di sini gua mulai deg. Ah, itu yang bener Pei gitu. Dia udah bilang sumpah gitu kan, sumpah enggak ke tongkrongan lagi. Oke, gua belum percaya sih, cuman agak deg-degan, cuman belum 100% percaya gitu. Padahal kan jarak pas si Mbak yang mau pulang kan jauh gitu. Jauh. Ya sekitar 10 menit yang lalu lah. Iya. Oke. Dan rumahnya juga nggak terlalu jauh gitu Iya, kan. nggak terlalu jauh. Udah tuh ya. Jadi dari keterangan Simpe dia nggak balik lagi ke tongkrongan. Terus gua pulang langsung kan. Nah, pulang juga gua langsung lari. Ketakutan gua sih. Jangan hari dia Pagi gua dia lari. Masuk tuh ke dalam rumah. Nah, udah tuh agak tenang sedikit di kamar lo ya. Nah, jarang beberapa jam ya. Iya. Langsung kan gua nge-WA lu. Iya. Nge-WA lu tuh jarang beberapa jam setelah kejadian. Langsung gua nge-WA si Tole. Karena kan pada saat pulang Simpe di motor si Tole ini sama si Tole. Langsung gua WA kan lu, Le, lu waktu pas pulang balik lagi nggak nganter Simpe? Jawabannya cukup mengejutkan ini ya. Jadi jawabannya itu gimana, Le? Enggak, pokoknya makan lo. Enggak. Terus gue juga sempat tanya balik Paldi, kamu kenaon ya? Emang kenapa? Tadi kata Paldi di jawab tadi gue ngeliat si Mbak balik lagi. Pas kapan? Pokoknya pas lu pulang, gue yang sengaja ya, yang sengaja lah pas lihat jendela. Simpe Simpe itu kayak ada yang nyari apa gitu sih. Iya. Kayak ada ketinggalan atau yang jatuh gitu. Cuma itu anehnya apa, karena pas gua sampai pulang itu jarak Paldi ngechat si Empai sama jarak pas pulang gua sampai pulang kan itu lumayan lama kan ya 10 menitan lah gitu ya. Itu gua juga sempat kontak lagi ke si Empai kayak Iya. gitu. Nah, dari keterangan Tole bahwa Simpe nggak balik lagi, langsung pulang gitu kan. Di situ gua makin yakin gitu kan bahwa itu benar-benar emang bukan Simpe gitu kan, hanya menyerupai Simpe gitu kan. Nah, terus kan gua bilang juga tuh ya ke si Rega masalah itu ya. Bilang memang itu salah satu penghuni dari Curug Cilame ya yang menyerupai Simpe itu. Jadi ya itu sepertinya begini, mencari barang-barang yang ada di Curug Cilame. Soalnya soalnya begini, bukan ditakutkan sih, kayaknya bener nih, ada salah satu dari kita yang mengambil barang apa gitu lah, mau batu ataupun kayu ataupun apalah gitu dari Curug Cilame, dibawa sampai ke rumah ataupun sampai ke tongkrongan. Nah, di situ mungkin penghuninya menyerupai Simpe, datang langsung ke tongkrongan kita, nyari itu barang yang diambil oleh salah satu di antara kita. Nah, itu. Cuma emang dari hal itu mah kita belum tahu ya. Iya. Nah, setelah lo ngomong gitu, emang langsung merinding gitu. Langsung gua tidur. Nah, singkat cerita nih ya, kan gua langsung tidur tuh. Nah, di sini tidur pun gua masih mengalami kejadian. Cuma lewat mimpi kejadiannya kalau gua ya gitu lah. Iya. Jadi di mimpi itu pada saat gua tidur, di mimpi gua mimpinya seperti ini.
gua ada di Curug Cilame, posisinya itu di bawah air terjunnya. Iya. Di bawah air terjunnya, jadi gua sedang mandi lah gitu, mandi cuman nggak bisa bergerak gua, diam aja gini kan. Di atas air yang ngucur ke bawah itu air terjunnya. Nah gua nggak bisa diam gitu, cuman di depan gua ada dua orang cewek itu pakaiannya, si cewek itu, dua orang cewek itu jadi tradisional, memakai pakaian tradisional. Di depan gua itu sedang beraktivitas kayak lagi apa ya, kayak lagi ini cuci tangan gitu kan, ada kobakan tuh di situ. Nah jadi si dua cewek itu oh ya, bajunya itu kayak kayak penari jaipong seperti itu bajunya. Dengan busana seperti itu, kayak sinden gitu. Cuman gua lupa mukanya lupa, gua nggak ingat gitu ya. Jadi dia sedang mencuci tangan gitu ya, berdua itu ekspresinya datar gitu kan, datar lah ekspresinya, sama kayak yang udah lagi datar terus itu kan. Nah mungkin ya bisa dikaitkan dengan si dua tikus itu. Kan si mamanya si Mpe bilang ada dua si tikus itu, dua ekor tikus itu merupakan bidadari yang ada di sana. Nah, pada saat gua mimpi juga memang pakaiannya gitu, dua cewek gitu, dua cewek berpakaian tradisional gitu lah, bisa dibilang bidadari lah umumnya gitu ya, walaupun kita nggak tahu bidadari kayak gimana gitu ya. Umumnya kayak gitu. Bisa jadi tuh si itu teh bidadari. Nah udah tuh pas gua liatin sih itu kan di dalam mimpi gua nih ya, liatin bidadari gitu. Gua juga kosong gitu, cuma ngeliatin, cuma nggak kepikiran apa-apa. Ngeliatin gitu. Udah tuh langsung bangun gua, bangun langsung. Nah di situ tuh udah kejadian aneh yang gua alami itu. Gimana Tole, masih ada kejadian yang dialami pribadi gitu? Kalau pribadi sih setelah dari rumah atau setelah di rumah mah alhamdulillah gitu ya, nggak ngerasain hal yang aneh lagi. Iya. Palingnya kalau apa ya, masih mikirin pas jatuh juga sih awalnya. Pas jatuh masih pikirin ke situ, sempat mikirin ke situ. Mana itu ya, kalau misalnya gue lewat tuh itu udah game over. Dan emang pas gue konsultasi juga kan ke si Rega itu ya, saudara kali sebelum ini dia udah tahu. Iya udah tahu sebelum. Iya betul Udah tahu bahwa jatuhnya bukan karena jatuh, bener-bener real jatuh gitu. Ada hal yang sedikit ini. Makanya kan kita nyambunginnya apa? Pas gua makan ubi tuh, di situ disambungin. Mungkin imbas gua ke situ. Iya. Masih ada. Dan yang anehnya juga, kenapa setiap kita ketemu, entah itu bapak yang dua tadi, pasangan cewek cowok, penjaga loket berdua kan ya, sampai tikus berdua ya, selalu dua itu ya. Terus dalam mimpi lu juga berdua. Nah gue bingung sih tuh, kenapa harus berdua terus ya, itu yang gimana ya, masih sampai sekarang gitu ya. Iya gitu. Kalau di logikain kenapa dua mulu sih. Iya, jadi pertanyaan ya gue juga sama gitu lah pribadi. Jadi pertanyaan yang sampai sekarang nggak bisa dibuka gitu, itu kenapa selalu dua itu ya, sepasang lah bisa dibilang gitu. Dua terus itu. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi? Cukup ya. Oke. Ya mungkin cukup sekian ya, maksudnya dari kami itu ya, berbagi cerita ataupun pengalaman kepada penonton nih sekalian. Di sini kita bukan berniat apa-apa, kita di sini cuma sharing. Percaya atau tidaknya balik lagi ke masing-masing. Oke, kita cuma sharing di sini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa ngambil pelajarannya gitu, ambil yang baiknya, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya, seperti itu. Oke. Mungkin kita ngomong kayak gini karena emang di sana kita sedikit ini kesopan usil gitu. Apa itu ya, meskipun kita gak disadari juga. Ya.
bisa jadi pas kita kencing sembarangan. Kan iya. tahu tuh. Tahu iya. Karena gue kayak kencing di sana sembarangan. Sembarangan. Oh, itu bahaya. Oke. Ya. Jadi jika ada pertanyaan yang disampaikan oleh kami kurang jelas, mau bertanya silahkan aja komen di bawah ya, komen di bawah. Oke, cukup sekian dari kami. Jangan lupa subscribe channel Tukang Ngaprak Official, oke. Khususnya masyarakat Luwiliang. Khususnya masyarakat Luwiliang, karena dengan subscribe support untuk kami, oke. Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaprak. Salam ngaprak.